sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun Ibu Bapak berada. Pagi hari ini boleh menjadi pagi sukacita, pagi berkat bagi kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di tengah masa pandemik Tuhan masih memberikan hidup. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kau masih memberikan hidup pada setiap kami, Kau masih memberikan nafas. Kami sadar Tuhan semua adalah milik-Mu. Kalau Engkau masih memberikan kehidupan pada setiap kami pun adalah milik-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni kekurangan kami, ampuni bila Kau dapat yang tidak berkenan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih boleh berada dalam bait Allah-Mu. Dan kami mengucap syukur berterima kasih kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada dan dimanapun suara ini bisa didengar, kami boleh sama-sama memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Turunkanlah pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik worship leader, pelayan altar, pemusik, ushers, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kami semuanya Tuhan dalam pengurapan kuasa-Mu Roh Kudus. Dan bila sebentar ada pentabisan Tuhan, mari Tuhan kiranya Engkau hadir di tengah kami dan kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini yang datang dengan segala kelemahannya Tuhan berikan kekuatan. Yang datang dengan pergumulannya Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat mengalir atas setiap kami. Dan kami menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau ucapkan syukur pada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Dia teramat baik dalam hidup kita. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Inilah pengakuan hati kami Bapa. Kami bersyukur, kami mengasihi Engkau Yesus.
Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Dengan kesungguhan hati kita mau katakan, Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang baik Yesus. Namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu Yesus. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami mau memujimu Tuhan. Kami selalu memuji namamu Yesus, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sembah Yesus, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Kami naikkan Tuhan.
syukur hormat hanya bagi nama Engkau Yesus. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini Bapa. Mari Bapak Ibu yang siap, kita mau bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom saudara. Selamat pagi. Luar biasa. Saya mau lihat lambaian tangan jemaat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Dia bertata dalam setiap pujian syukur kita. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan.
ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk setiap kelelahan kami, Engkau selalu memberikan sandaran dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap kelemahan kami Bapa, Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Untuk setiap kesulitan kami Bapa, Engkau selalu memberikan kami jalan keluar Yesus. Untuk setiap kesakitan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesembuhan. Untuk selalu setiap beban berat di dalam hidup kami, Engkau selalu memberikan kami pemulihan Bapa. Dan bahkan setiap doa kami Yesus, dengan iman dan percaya kami, Tuhan selalu memberikan kami jawaban. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami, penyembahan kami Bapa, sebab Engkau layak menerima pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik untuk kami Yesus. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Yesus. Kau sumber kedamaian kami. Haleluya. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami naikkan syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Bapa. Bersetiap pujian yang keluar dari mulut bibir kami Bapa, boleh menyukakan hati-Mu Yesus, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sebab kami butuh firman-Mu untuk menjadi kekuatan dan pegangan kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami ke depan Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan di tempat ini. Kiranya Tuhan mengurapi dengan hikmat marifat yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, akhir minggu November. Bulan depan kita udah masuk Desember. Ya, ada masa Advent. Di mana kita tahu Tuhan sudah lahir, mati, bangkit bagi kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Ya, kita akan melihat dulu sebuah video. Silakan. Umur berapa? 26 ya? Kerja gini udah bagus ya? Saya bangga Mas Andi. Saya bangga bener loh. Karena punya kekurangan ya. Besok saya lihat lagi ya. Kasat Andika Perkasa di sela-sela aktivitas olahraga pagi kembali mendatangi Sandi Rihata, pekerja bangunan di lingkungan Mabes TNI AD yang merupakan penyandang disabilitas. Dan di kesempatan ini Kasat mengajak untuk makan siang bersama. Nanti siang makannya sama saya. Saya juga kurang tahu, tiba-tiba seorang bapak bisa ngajak Sandi makan bersama.
Ini Mas Sandi mau diajak makan siang sama Bapak Kasat di atas. Siap. Silakan. Duduk. Ini baksonya spesial nih. Ini untuk Mas Andi nih. Oke, ayo makan. Ayo. Di ayam ya. Hah? Oh, ngambil aja boleh. Saya kalau makan gini Mas Andi, kebanyakan ayam ya. Jadi Mas Andi waktu lahir udah begini. Katanya sih, kata orang tua masih ngandung Sandi tuh kan sakit perutnya, terus dipijit-pijit sama dukun beranak. Pas waktu umur 10 bulan saya lahir ya, ini badan tuh pada biru, lemes, terus nggak nangis, nggak mati suri lah. Tahu nggak kenapa saya ngajak makan? Habis Mas Andi tadi pagi makannya, waktu saya tanya makannya pakai gorengan doang. Ya tadi pagi sarapannya kopi hitam sama gorengan aja udah 3. Ayo udah, habisin dong. Ayamnya tuh terutama tuh. Terima kasih banyak sudah nemenin makan. Ini tas pinggang siapa? Baru nih. Baru. Ini untuk Mas Andi. Oh, ya. Makasih, Pak. Bagus yang mana? Ini. Itu khusus untuk Mas Andi, oke? Oke Mas Andi, sekarang berarti lebih kuat nih kerjanya ya? Oke. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya udah bisa ngobrol sama saya. Terima kasih banyak dikasih atas. Ini adalah bentuk perhatian Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Sandi. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, ia tidak pernah menyerah. Dan ini adalah hal yang harus dijadikan inspirasi untuk kita semua. Ya, Jenderal baru dilantik jadi Panglima. Saat itu masih Kasat. Ya, Panglima adalah yang tertinggi di TNI. Kita lihat apa yang mengena dengan kita. Ya. Ada satu kisah yang mirip-mirip dengan ini. Di Perjanjian Lama. Siapa yang tahu? Yang tahu? Mirip kisahnya. Ya. Jenderal Andika, petinggi TNI, berkenan dengan seorang yang cacat, menjabuk, makan sehidang. Ada yang tahu? Hampir mirip ceritanya. Perjanjian Lama. Ya, nah, kita lihat sekarang videonya. Perhatiin videonya. Daud dan Mephiboset.
Luhurnya hati dan kebaikan Daud. Inilah perkataan Raja Daud kepada Mefiboset, yaitu putra Yonatan dan juga adalah cucu dari Raja Saul. 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Mefiboset yang adalah anak Yonatan mempunyai cukup alasan mengapa dirinya merasa takut saat menghadap Raja Daud. Secara fisik dirinya adalah seorang yang cacat sehingga memiliki rasa rendah diri. Secara historis dirinya adalah cucu dari Raja Saul, yaitu Raja Israel pertama yang dulu berusaha untuk membunuh Daud. Dan secara politis biasanya seorang raja atau penguasa baru itu akan berusaha untuk memusnahkan atau menyingkirkan keluarga penguasa sebelumnya ataupun teman dari saingannya. Namun kebiasaan seperti itu sangat berbeda dengan Daud. Daud sama sekali tidak mempunyai perasaan dendam terhadap Saul dan semua keturunannya. Tapi justru Daud malah berusaha untuk mencari dan menemukan keturunan Yonatan agar Daud dapat membalas kebaikannya. Karena dahulu Yonatan ayah Mefiboset adalah sahabat Daud dan membantu Daud untuk melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang adalah ayah dan kakek mereka. Rencana Daud bukanlah hanya berupa sebuah rencana saja, tetapi Daud sungguh-sungguh mencari Mefiboset dan memberikan jaminan kepadanya dengan berkata, "Jangan takut." Daud juga memberikan semua ladang milik Saul kepada Mefiboset. Bahkan Daud juga mengundang Mefiboset untuk makan sehidangan dengan Raja Daud beserta dengan anak-anak raja lainnya. Sungguh luar biasa hati Daud. Mefiboset yang cacat serta yang selama ini merasa tidak dihargai oleh orang lain dan juga merasa kesepian sebab dirinya selalu disembunyikan, akhirnya derajat kehidupannya dapat melonjak ke atas dikarenakan Daud ingin membalas jasa orang tuanya yaitu Yonatan. Kata-kata Daud kepada Mefiboset, "Jangan takut." Kata-kata yang diucapkan oleh Daud itu sangat berarti bagi Mefiboset. Hal tersebut dapat terlihat dari reaksi Mefiboset terhadap Raja Daud sebagaimana yang tertulis dalam bunyi ayat berikut ini. 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Dapat kita bayangkan perasaan Mefiboset di kala itu. Jiwanya yang saat itu merasa seperti seekor anjing mati. Namun Mefiboset mendapatkan kebaikan dari Daud yang telah mengangkat nilai dirinya. Mefiboset mendapatkan kehormatan yang dahulu tidak pernah disangka-sangka oleh orang lain. Demikian juga dengan diri kita. Kita semua adalah orang yang tidak berarti sama sekali. Kita bukan hanya seperti anjing mati. Malahan kita adalah debu adanya yang sama sekali tidak berarti. Namun Allah telah memberikan kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita yang sama sekali tidak berarti ini kini telah menjadi berarti. Semua itu disebabkan karena Yesus telah rela berkorban untuk kita. Kasih karunia Tuhan tersebut membuat kita menjadi sangat berarti. Daud yang di masa dahulu telah mendapatkan kebaikan dari Yonatan, sekarang Daud berbalik menunjukkan kebaikannya kepada keturunan Yonatan. Peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak selamanya perbuatan baik kita itu akan menuai atau mendapatkan balasan ketika kita selagi masih hidup. Namun kita harus mengetahui bahwa apa yang kita tanam itu nanti akan bertumbuh dan kemudian akan siap untuk dituai pada suatu waktu tertentu. Mungkin saja satu hari kelak keturunan kitalah yang akan menikmati kebaikan yang pernah kita tabur. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu berbuat kebaikan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah kiranya kasih karunia Allah akan tetap bersemi di hati kita masing-masing, supaya kita dapat menyalurkan kasih karunia itu kepada orang lain, dan kasih karunia itu akan tetap bersemi di hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita udah lihat 2 video ini, ya. Kita mengenal Mefiboset si timpang.
Ya. 2 Samuel 19 ayat 13, demikian Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang, cacat. Seperti tadi yang kita lihat. Ya. Si timpang yang sama Jenderal Andika, dia dapat hadiah. Hadiahnya apa? Tas doang. Ya, tas banyak dijual di jalan itu. Tapi yang membuat dia bangga ada tulisannya TNI Angkatan Darat. Ya, bangga. Dapat hadiah. Apalagi kita akan menerima mahkota. Nah, siapa kita udah lihat tadi Mefiboset. Ya. Melihat, kita lihat dari sisi rohani tadi. Daud melambangkan Bapa di sorga yang penuh kasih. Yonatan melambangkan Yesus dan Mefiboset melambangkan kita semua. Manusia yang tidak sempurna. Melalui kisah Mefiboset, kita ingin mengerti bahwa Bapa di sorga mengasihi kita bukan karena kita sempurna. Bapak Ibu Saudara yang tahu dengan Tuhan siapa kita. Ya, tapi oleh karena kasih setia Tuhan, siapa kita? Sampai dijadikan biji mata ya tuh. Kalau saat ini kita masih ada. Karena kasih Tuhan. Dan nyanyi pujian itu. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu rasakan berkatmu yang telah terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan tepiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan senang. Kita dijadikan biji mata. Bagaimana kita menjaga mata kita. Jadi biji mata. Dengan apakah ya, Mefiboset si timpang akhirnya makan sehidangan dengan Raja Daud. Bukan hanya itu, Mefiboset juga tinggal di sana bersama Daud, menikmati segala yang Daud miliki. Bahkan Daud mengembalikan segala kepunyaan
Saul kepada Mephiboset. Ya, oleh sebab itu pagi ini jangan takut siapakah kita ini. Ya, jangan merasa kita rendah diri. Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan akan mengangkat kita. Karena dalam Yesaya 4 ayat 4 dan 7. Yesaya 4 ayat 4 dan 7. Nanti Jerry membacakan ayat ini. Yesaya 4 ayat 4. Yesaya pasal 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem. Sorry. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita berharga di mata Tuhan. Ya. Jangan takut pada hidup kita ini. Siapa kita? Tapi kita adalah mulia di hadapan Tuhan. Semua manusia sudah berdosa, tapi Yesus lahir untuk menebus kita, membebaskan kita. Satu pujian, kau berharga di mataku, kata Tuhan. Mulia dalam pandangan. Kau berharga di mataku. Kita diciptakan untuk kemuliaan. Apa yang kita akan balas untuk kebaikan? Ya, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu
Oh Tuhan, indah bagiku. Tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, ya dan amin, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kita tundukkan kepala kita. Nanti saya minta Bapak Julius berdoa mensyukuri firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman yang pendek tapi memiliki bobot luar biasa. Kami mengerti Tuhan. Kami diingatkan dan kami disadarkan. Selama ini kami tidak menjadi sosok yang inspiratif Tuhan. Kami malu di hadapan. Kami mengerti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan melalui kebenaran firman pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami berkat kepada sesama kami Tuhan. Jadikan kami saksi yang hidup Tuhan. Untuk memiliki pengaruh di sekitar kami. Jadikan kami berkat bagi keluarga kami. Jadikan berkat bagi masyarakat di sekitar kami Tuhan. Jadikan berkat bagi gereja kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami sebagai orang percaya untuk kami terus mencari dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih berjalan di tengah dunia ini. Derap langkah kami terkadang tidak menjadi berkat. Hidup kami tidak bergaul dekat dengan Tuhan. Terima kasih. 2 kisah hidup yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Menjadi inspirasi buat kami. Untuk kami mengerti Tuhan punya rencana dalam hidup kami pribadi, keluarga dan gereja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Jadikan kebenaran firman ini menjadi kekuatan dan spirit untuk ke depan hari-hari di mana kami masih berjalan di tengah dunia yang fana. Makasih Tuhan. Bentuk kami Bapa untuk menjadi seorang inspiratif di dalam pekerjaan, lingkungan dan keluarga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba yang sudah berhenti berbicara Tuhan. Pakai terus makin sempurna Tuhan dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kesehatan Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Supaya terus menjadi berkat bagi umat-Mu dan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bersyukur dan berterima kasih kepada hamba-Nya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus di tempat ini. Dan mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus tempat ini. Yang kedua, diingatkan kembali kepada seluruh kaum wanita bahwa pada tanggal 7 Desember akan diadakan ibadah Natal IWAKA di tempat ini pada pukul 5 sore. Mari seluruh wanita-wanita termasuk saya untuk dapat menghadiri dan mengikuti ibadah Natal pada pukul 5 sore di tempat ini.
Diingatkan juga bagi setiap kita bahwa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu gereja mengadakan doa pagi, dan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat diadakan doa siang, itu diadakan via Google Meet. Mari Bapak Ibu kita dipersiapkan untuk berdoa, untuk bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Dan selanjutnya untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ditempel di belakang, atau boleh memberikan melalui amplop persembahan yang ada di depan dan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Kemudian untuk sampul amplop Natal juga dipersiapkan di depan seperti ini. Bapak Ibu juga dapat mengambil amplop ini dan membawa pulang, disediakan di depan. Dan diingatkan juga kepada seluruh panitia Natal, besok pada hari Senin akan diadakan rapat panitia Natal via Google Meet pada pukul jam 6 sore. Itu saja pengumumannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehubungan dengan keterbatasan peraturan-peraturan PPKM, maka pentabisan hari ini akan saya lanjutkan. Pentabisan 2 minggu yang lalu adalah kepengurusan GPA Keluarga Allah yang baru. Dan hari ini melengkapi kepengurusan itu, yaitu pembina bagian pendidikan, research and development yang akan dijabat oleh Bapak Paulus Joko. Saya persilakan untuk hadir di depan. Dan pembina media sosial adalah Bapak Stefanus atau Bapak Sensen. Dan biarlah kita tetap berdoa. Saya persilakan di depan. Kita berdoa untuk kepengurusan yang baru agar GPA Keluarga Allah boleh berkembang, maju untuk mencapai target dalam waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada kita. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Biarlah kita yang berharga ini tidak kita buang waktu dengan percuma, tapi kita yang berharga ini yang saya yakin dan percaya di dalam kerinduan hati yang paling dalam adalah ingin membalas cinta kasih Tuhan. Mari saudara, saya jemput ibu bapak semua untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan Bapak Paulus Joko dan saudara Stefanus Tensen untuk bersama-sama di dalam bidangnya. Boleh Tuhan memberikan hikmat sehingga untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di GPA Keluarga Allah. Dan kami melanjutkan Tuhan pentabisan Bapak Paulus Joko pada bidang pembina pendidikan, research and development. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan Bapak Paulus Joko. Kami yakin dan percaya hikmat dan marifat-Mu turun atas Bapak Paulus Joko, agar pekerjaan-Mu boleh berkembang di tempat ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mentabiskan saudara Stefanus, saudara Sensen ini Tuhan. Kami yakin dan percaya hikmat, kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan apa yang Kau taruhkan di hatinya berasal dari Engkau untuk perkembangan, kemajuan dari gereja GPA Keluarga Allah di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara Paulus Joko dan saudara Sensen ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat mengalir atas setiap kami. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu. Dan firman-Mu boleh memberi inspirasi, kekuatan baru. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau angkat kami menjadi berharga, sehidangan dengan Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau buang percuma Tuhan. Waktu yang tinggal sedikit ini, biarlah juga boleh menjadi berharga. Mari Tuhan, Engkau memberikan inspirasi baru atas setiap kami, terlebih pada kepengurusan baru. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu Tuhan, Pak Gembala, Bapak Pendeta Timothy Budi, baik James sebagai WL, para pemusik, ushers, dan kami semua Tuhan. Berkati seluruh persembahan yang hendak dipersembahkan. Kami sadar Tuhan, semua adalah berasal dari Engkau. Kalau Engkau telah memberikan berkat kepada kami ingat Tuhan. Kami kembalikan milik kepunyaan-Mu dan kami persembahkan persembahan syukur ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau kuduskan dan Engkau menerima dan berkenan Tuhan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Dan kembalikan berkat-Mu berlimpah sesuai dengan janji firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu bapak besok yang kembali bekerja. Baik sebagai karyawan, baik sebagai wira swasta. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru, inspirasi surga turun atas setiap umat-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah dimanapun Kau letakkan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang bersekolah, yang sedang ujian juga Engkau tolong ya Bapa. Secara khusus kami berdoa, biarlah anak-anak adalah masa depan gereja, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari orang berbuat niat jahat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon pimpinan-Mu. Dan kami berdoa untuk serentetan acara Natal, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sama. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau gunung batuku dan kau kota benteng, takkan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku,
Bersama-sama walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Dan Kau Alfa, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam. Oh yeah, yeah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita.